Saya akan mempresentasikan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama, pengertian proses sosial. Proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Proses sosial bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu proses sosial yang asosiatif dan proses sosial yang disosiatif. Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang disebut asosiatif apabila proses itu mengindikasikan adanya gerak pendekatan atau penyatuan. Proses sosial terdiri dari yang pertama, kooperasi, yaitu merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja sama-sama dalam suatu kesepahaman. Yang kedua, akomodasi, yaitu suatu proses ke arah tercapainya kesepakatan sementara yang dapat diterima kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Yang ketiga, asimilasi, yaitu merupakan proses yang lebih lanjut apabila dibandingkan dengan proses akomodasi. Yang keempat, amalgamasi, yaitu proses sosial yang melebur dalam kelompok budaya menjadi satu, yang pada akhirnya melahirkan suatu yang baru. Tak usah dikatakan lagi, amalgamasi itu jelas akan melenyapkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalam kelompok. Yang kedua, berikutnya proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah proses oposisi, yakni proses sebagai cara berjuang melawan seseorang atau kelompok manusia untuk tidak mencapai tujuan. Proses disosiatif terdiri dari yang pertama, Persaingan yaitu proses sosial ketika individual atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang sedang tren dengan cara menarik perhatian publik. Yang kedua yaitu kontroversi, yaitu proses sosial yang berada antara persaingan dan penentangan atau pertikaian. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang berkaitan dengan perorangan kelompok berkelompok maupun perorangan terhadap berkelompok atau sebaliknya. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu adanya dua orang pelaku atau lebih, adanya hubungan timbal balik antar pelaku, diawali dengan kontak sosial, secara langsung mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif, interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarahkan pada bentuk penyatuan. 1. Kerjasama. Kerjasama terbentuknya karena masyarakat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama sehingga sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses penyesuaian antara individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok dengan individu guna mengurangi, mencegah, atau mengatasi ketegangan dan kekacauan. Yang ketiga, asimilasi, yaitu proses asimilasi menunjuk pada proses yang ditandai adanya usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara beberapa orang atau kelompok dalam masyarakat serta usaha menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, akulturasi, proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat
manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Selanjutnya, interaksi sosial disosiatif. Ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3. Persaingan kompetisi adalah suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya. Kontravensi adalah bentuk proses sosial yang di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi adalah antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Kedua, komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat membawa seorang untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Imitasi adalah pembentukan nilai melalui dengan meniru cara orang lain. Yang kedua, faktor sugesti, yaitu pengaruh psikis, baik datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain yang pada umumnya diterima tanpa adanya kritik dari orang lain. Yang ketiga, faktor identifikasi, yaitu lebih mendalam daripada hubungan yang berlangsung atau proses sugesti dan imitasi. Yang keempat, faktor simpati, yaitu perasaan tertariknya orang yang satu terhadap orang yang lain. Sumber referensi, kalau ada sekian dari saya. Kalau ada perkataan saya yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.